Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji Jami' Sahih Bukhari oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Bardisbal Ju'fi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Masih pada jilid yang kedua, juz yang ketiga dari Kitabus Syurut, kitab membahas masalah syarat. Artinya umat Islam ketika berinteraksi satu sama lain terikat oleh persyaratan yang mereka adakan. Mana syarat yang boleh, mana syarat yang tidak diperbolehkan. Secara umum silahkan mengikat persyaratan, akan berlaku persyaratan yang mereka tetapkan apabila tidak bertabrakan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bila bertabrakan, persyaratan yang ada di antara manusia harus dimundurkan. Berikutnya qala mu'allif rahimahullahu taala babus syuruti fil jihadi wal musalahati ma'a ahlil harb ma'a ahlil hurub wa kitabatis syurut. Babus syuruti bab masalah syarat-syarat fil jihad yang terjadi berkaitan masalah jihad, wal musalahati dan perdamaian. Persyaratan yang terjadi ketika dua pihak mengadakan perdamaian. Ma'a alil hurub, bersama pihak yang bisa menyeretnya ke medan peperangan. Wa kitabatis syurut, dan penulisan syarat itu. Ini hadisnya banyak halaman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, panjang. Insyaallah diansur. Dari bab yang ada kita urai dulu beberapa hal yang butuh untuk dijelaskan. Pertama, jihad. Salah satu dari masdar jahada, yang mana payah. Artinya mengerahkan tenaga, potensi sampai lelah, sampai payah. Secara makna bahasa begitu. Siapapun mengerahkan tenaganya, pikirannya, potensinya, hartanya nganti kesel, maka dia itu jihad. Bila yang ia kerjakan kebaikan, berarti ya jihadnya pada kebaikan.
Bila kepayanya kepada kejelekan, ya jihadnya kepada kejelekan. Siapa yang payah di dalam ketaatan, beruntunglah. Siapa yang payah di dalam kemaksiatan, waspada. Jangan sampai sudah kesel semuanya, ternyata maksiat malah kena siksa. Terus kesel kena hukuman, nah, ini berat. Makanya harus memilih. Kalau makna jihad fisabilillah berarti mengerahkan segala potensi sampai lelah di jalan Allah untuk meninggikan Islam. Dan kegiatan orang berbuat sampai lelah di dalam Islam itu luas. Sejak mengilmui Islam seperti apa, Islam mana bahasa, mana istilah, Islam sebagai rukun Islam, apa pembatalnya, apa pengokohnya, lalu diilmui dengan Quran 30 juz, sunnah yang jumlahnya jutaan, dipahami sebagaimana para sahabat, akidahnya benar, ibadahnya benar, sosialnya benar, dakwahnya benar. Mempelajari semuanya itu lelah, ini termasuk jihad fisabilillah yang seperti itu. Jadi cari ilmu itu termasuk jihad, mengamalkan ilmu termasuk jihad, mendakwahkan ilmu termasuk jihad, karena mengerahkan tenaga sampai lelah itu masuk pada wilayah jihad. Ketika Islam diancam untuk dirontokkan, orang-orangnya dibunuh, syariatnya dirusak, lalu kaum muslimin membela diri. Ketika sudah ada institusinya, sudah punya negara, akhirnya perang dua kubu, jihad yang punya makna qital itu juga bagian dari jihad. Jadi kata jihad itu bukan semata perang saja. Perang itu salah satu dari macam-macam jihad. Adapun bila terjadi perang, itu bagaimana urut peristiwanya sehingga nanti masuk kepada sebuah fase di sana mampu untuk berperang, itu juga termasuk bagian dari jihad. Untuk mencari jawabannya harus dilihat kepada praktek Nabi SAW dari berislamnya, didakwahkannya, masuk wilayah jihad, lalu masuk wilayah khusus namanya qital, perang, itu seperti apa? Sejarah kehidupan yang dikerjakan Nabi SAW itu harus ke sana. Sehingga perilaku umat di dalam berjihad, kerja keras, berjuang di dalam Islam nanti benar. Bukan ngarang sendiri, sebab kalau ngarang itu nanti resikonya bahaya. Selama 13 tahun di Mekah itu belum masuk kepada jihad punya makna qital, perang. Selama 13 tahun di Mekah, jihad yang ada masuk pada wilayah jenis jihad akbar. Yang Allah berpesan di Al-Furqan 52, wala tutil kafirin wajahidhum bihi jihadan kabiro. Jangan kamu taati wong kafir, jihadilah mereka dengan jihad yang besar. Ini di Mekah belum ada qital, belum ada perang, tapi sudah punya makna jihad, yaitu kerja keras berjuang di dalam Islam. Bentuknya seperti apa? Ya dijawab, Nabi selama 13 tahun di Mekah, apa kegiatannya? Itu jawabannya. Apa bila dirangkum? Satu, mendakwahkan kepada masyarakat, ini loh Islam. Agama Allah untuk semua umat, agama para nabi, agama para rasul sejak awal sampai akhir.
Rukun pertama dengan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Arti la ilaha illallah, tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, maka sesembahan batil buang. Allah yang hak ibadahi. Caranya dengan syahadat Muhammadur Rasulullah. Karena akan dibacakan wahyu, dipahamkan, kamu gak paham tanya dijawab, dibimbingkan cara beramal, dan diberdayakan dengan kitab dan hikmah, dikeluarkan dari gelap menuju ke cahaya supaya nanti masuk ke dalam surga. Itu dikenalkan kepada masyarakat, ini loh Islam. Dan tinggalkan semua tradisi nenek moyang. Ketika siap dengan segala konsekuensinya, ikrarlah, nanti akan diajari ilmu, bagaimana cara sholat, bagaimana cara ibadah-ibadah yang lain. Nah, ini yang dikerjakan Nabi SAW, dan itu tantangannya besar. Datangi kabilah A, kabilah B, dikumpulkan masyarakat, saya utusan Allah menyampaikan agama yang hak, terimalah. Saya bacakan kepada kalian ayat-ayat Allah. Ini banyak tantangan, caci makian, penawanan, perampasan, pembunuhan. Dan terus digalakkan bersabar kepada yang sudah beriman, mereka dimantapkan sebagai para penghafal Al-Quran, ikut menyebarkan dakwah, bersabar. Itu selama 13 tahun ya begitu. Itu namanya jihad akbar, dan banyak yang mati, banyak yang tersiksa, banyak yang akhirnya hijrah ke Habsi atau tempat lain gara-gara Islam banyak diganggu. Kemudian puncaknya beliau dikepung mau dibunuh, akhirnya beliau juga menyusul hijrah ke Madinah. Itu makna jihad terbesar, bentuknya seperti itu. Yang perbuatan seperti itu bisa kita kerjakan sehari-hari. Kita pegangi Islam, kita amalkan, kita ilmui, kita dakwahkan, kita kaderisasi dengan didirikan sekolah untuk menampung anak-anak kaum muslimin sejak dari playgroup-nya, TK-nya, SD-nya, SMA-nya, tingkatan atas, perguruan tingginya. Bagaimana ilmu yang benar, akidah yang benar, ibadah yang benar, muamalah yang benar. Ketika dia punya kemampuan, nanti akan Allah pilih membimbing kanan kirinya, orang penting di masyarakatnya. Semuanya atur dengan resep Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk wilayah jihad. Dan kita bersyukur kepada Allah, kegiatan kita seperti itu aman-aman saja. Cari ilmu mudah, beramal mudah, berdakwah mudah, mendirikan sekolah mudah, cari dana mudah. Maka semuanya itu diarahkan ke sana. Jangan cari ilmu untuk dunia, tapi dunia untuk mengokohkan ilmu. Makanya aja nganti sekolah nggak golek duit. Tapi bagaimana orang diberikan kemudahan harta, nanti ia gunakan untuk menabung di akhirat. Dan ilmu, amal, dakwah itu kegiatan terbaik, karena pesan Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu siapa? Yang mempelajari Al-Quran, mengajarkannya. Kemudian ketika sudah di Madinah, ternyata juga masih dikejar. Akhirnya tahun kedua hijrah terjadi perang Badar. Itu jihad punya makna kital, perang. Tahun 3 Hijriah terjadi perang Uhud. Itu jihad punya makna kital, karena orang Quraisy ngeluruk lagi. Orang Quraisy mendatangi pertama, perang Badar KO total. Otomatis mereka dendam, ingin balas dendam. Tahun ketiga mereka datang dengan pasukan lebih lengkap lagi. Ternyata mereka tidak tuntas walaupun rodok menang titik. Tahun keempat Hijriah, Uhud kedua gagal. Tahun kelima Hijriah, mereka mengerahkan seluruh potensi Arab untuk ngepung rame-rame ke Madinah. Ini namanya perang Ahzab.
Ahzab dari Hizbun. Hizbun itu kelompok, Ahzab itu banyak kelompok. Jadi semua suku Arab dikumpulkan jadi satu untuk ngepung bareng-bareng. Sehingga nasib kaum muslimin seolah bagaikan telur di atas ujung tanduk. Ternyata Allah menjaganya. Mereka mengepung 1 bulan gagal. Allah kirimkan angin sangat dingin, sangat kencang. Sehingga dengan dinginnya mereka kedinginan, dengan kencangnya hendak membuat api unggun, tidak bisa, masak tidak bisa, tenda-tenda kabur, persatuan mereka hancur, saling curiga antara Quraisy dengan Yahudi. Akhirnya mereka pulang. Lalu tahun 6 Hijriah yang akan kita bahas di dalam pembahasan kali ini, yaitu adanya perjanjian Hudaybiyah. Di situ ada musolahah, ikatan janji damai antara pihak Nabi SAW dengan pihak Quraisy. Ini akan kita bahas hadis panjang lebar tentang Hudaybiyah. Di situ ada musolahah perdamaian, itu poin-poin yang disepakati apa, nah itu nanti ditulis. Makanya judul yang kita baca tadi sudah jelas. Bab syarat-syarat berkait masalah urusan jihad, perdamaian bersama pihak yang berpotensi terjun ke medan perang. Ketika mereka berdamai, unsur poin yang disepakati apa ditulis. Nah itu arahnya itu ke sana. Nah karena hadisnya panjang, langsung saja saya bacakan. Haddatsana Abdullah bin Muhammadin, haddatsana Abdur Razzaq, akhbarana Ma'mar, qala akhbarani Az-Zuhri. Qala Az-Zuhri cerita, akhbarani mengkhabarkan hadis kepadaku Urwah ibnu Zubair dari Miswar ibnu Mahramah wa Marwan, yusadiku saling membenarkan kullu wahidin masing-masing satu minhuma dari keduanya. Hadis yang diceritakan oleh Miswar bin Mahramah dan Marwan itu dirangkum menjadi satu sehingga beritanya saling melengkapi dan menjadi hadis yang panjang. Yang yusaddiqu kullu wahidin minhuma hadisa sahibih, saling membenarkan masing-masing satu dari dua perawi hadis pada hadis yang lainnya. Qala keduanya cerita. Kharaja keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zamanal Hudaybiyah, di waktu Hudaybiyah. Hudaybiyah sebuah tempat dekat ke Mekah, jaraknya hanya kelasnya kiloan, entah 3 kilo, entah 4 kilo, entah 7 kilo, sekitar itu. Perkiraan sini ke Pasar Keras kurang lebih ya, sekitar itu. Itu nama sebuah tempat, namanya Hudaybiyah. Hatta sehingga kanu para sahabat, berarti rombongan Nabi SAW, bibak di tarik, ada di sebagian jalan. Qala menjelaskan Nabi SAW, inna Khalid bin Walid, sungguhnya Khalid bin Walid, bil ghamim, markas dia ada di sebuah tempat namanya Ghamim. Titik konsentrasinya ada di daerah Ghamim. Fi khailin, di dalam pasukan berkuda, li Quraisy, milik Quraisy, kelihatan sebagai intel, pemantau kondisi. Di pos militer untuk memantau kondisi. Kata tola itu ngintip, berarti memantau peristiwa, memantau kondisi.
Dari mana Nabi SAW kok tahu? Ya tentunya dari wahyu atau dari mata-mata yang dikirim. Karena Nabi pun juga punya intel, mata-mata yang dikirim untuk membaca kondisi. Disimpulkan pasukan Khalid berkuda ternyata berkonsentrasi di sebuah tempat namanya Ghamim. Dan Khalid masuk Islam itu sekitar tahun 7 Hijriah sekitar. Sementara ini masih tahun yang ke-6. Berarti Khalid belum masuk Islam. Fa khudhu dzatal yamin, maka tempuhlah jalan belok nganan supaya tidak berpapasan, enggak terpantau oleh pasukannya Khalid. Fa wallahi, maka demi Allah, masyarabihim, tidak sadar adanya Nabi SAW Khalid bin Walid itu tidak bisa memantau kalau Nabi SAW bersama para sahabat sudah ada di dekatnya. Hatta idahum bi qataratil jais, hatta sehingga idza ketika hum mereka bi qataratil jais, hatta sehingga idahum tiba-tiba saja pasukan Khalid bi qataratil jais melihat debunya pasukan. Berarti kaum muslimin waktu itu jumlahnya 1.400 sampai 1.500. Tujuannya umroh. Tentunya ketika menempuh perjalanan ya debunya berhamburan. Orang memandang dari jauh, loh itu kok ada debu berhamburan, berarti ada orang lewat, jumlahnya banyak. Yang terpantau oleh mata Khalid itu ada debu berhamburan, berarti ada gerakan orang yang sedang lewat. Sementara kondisi Nabi dengan orang Quraisy itu pada kondisi perang. Fantolako, maka berangkatlah si Khalid yarkudu untuk memacu kudanya nadhiran dalam rangka menyampaikan peringatan. Segera ia pacu kudanya untuk menjumpai kepada orang Quraisy untuk lapor apa yang sedang terjadi. Ada debu buran-buran, berarti ada gerakan manusia yang menuju ke Quraisy. Nadhiran untuk menyampaikan peringatan li Quraisyin kepada Quraisy. Awas, ada gerakan pasukan. Akhirnya mereka melacak lebih detail siapa rombongan yang datang, yang sedang bergerak dengan debu berhamburan. Dicek siapa mereka. Wasara, dan berjalan an-Nabi sallallahu hatta idza kana bisaniyah, hatta sehingga idza ketika kana ada Nabi bisaniyah berada di tempat yang menanjak, alati yang yuhbatu dituruni alim kepada Quraisy minha dari tempat itu. Jadi jalur menuju ke Quraisy ya lewat jalan ini. Itu tempatnya tinggi, nanti ke Quraisy nanti akan menurun. Berarti mengambil posisi yang tinggi itu penting. Sehingga apabila ada orang datang, orang berada di atas gunung, nanti menyerang ke bawah lebih mudah. Dari tempat yang tinggi bisa jadi benteng. Musuh naik berat, yang dari atas menyerang ke bawah itu lebih mudah. Barokat menderum bihi kepada Nabi rohilatuhu, ontanya. Ternyata di tempat itu onta Nabi menderum. Waqalan nasu, masa mengatakan hal-hal, yaitu isyarat supaya ontanya berdiri, tidak menderum.
Kata hal-hal itu bahasa untuk itu. Loh, kenapa mendrum? Mestinya kan berjalan. Itu untuk digerakkan. Fa'alahat, maka akhirnya ontanya berhenti. Faqalu, mereka mengatakan, khola'at al-qaswa, mogok si qaswa. Khola'at al-qaswa, mogok si qaswa. Loh, kenapa mendrum? Diberdirikan terus jalan kok malah enggak mau, mogok kalau begitu. Faqala menjelaskan an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma khola'at al-qaswa, tidaklah mogok si qaswa. Unta Nabi itu namanya qaswa. Nanti punya kendaraan diberi nama khusus boleh. Mana? Anumu, nama kendaraan. Wa madzaka, dan bukanlah mogok itu laha buat onta bihulukin sebagai perangainya, profilnya, karakternya. Berarti onta Nabi itu bukan onta mogokan. Jadi mogok itu bukan dari sifatnya ontane Nabi. Tapi kenapa kok menderum? Walakin akan tetapi khabasaha, memang ada yang menahannya. Habisul fil, yang menahan tentara gajah. Jadi di sejarah tempo dulu Ka'bah diserang oleh tentara bergajah yang Allah kisahkan pada surah Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagaimana, tidakkah kamu melihat bagaimana Allah menindak kepada pasukan bergajah? Yang itu lebih luas akan bisa dilihat pada tafsir surah Al-Fil. Sehingga gajah-gajah dari Raja Abraha ketika gagal menyerang ke Ka'bah, itu yang menahan adalah Allah dengan dikirimkan burung ababil. Akhirnya mereka terhalau dan hancur. Jadi yang bisa mengendalikan tentara bergajah nggak bisa menyerang itu adalah Allah. Termasuk yang menahan ontaku sekarang menderum adalah Allah yang menahan tentara bergajah. Artinya menderumnya onta Nabi di sini ada hikmahnya, dan itu diperintah. Akhirnya di tempat itulah nanti terjadi rembukan perdamaian antara Nabi dengan Quraisy, sehingga namanya melegenda. Jadi yang memilihkan tempat ini itu adalah Allah. Kalau Nabi cerita, waladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku di tangannya, la yas'aluna, tidaklah orang Quraisy meminta khuttatan, sebuah perkara yang yu'adzimuna fiha, mereka akan menghargai pada perkara yang mereka minta, hormatilah kehormatan Allah, illa a'taitum, kecuali akan saya beri mereka ia akan permintaannya. Jadi di sini ketika ada orang Quraisy datang kepada Nabi, tentunya mereka akan menanya, kenapa kamu ke sini? Dijawab, kami ke sini mau umroh. Bila terjadi tarik ulur tentang boleh tidaknya, dan itu berpotensi Quraisy menghalangi. Ketika Nabi juga bersikeras sehingga terjadi tawar-menawar. Untuk menghindari namanya peperangan, Nabi akan banyak mengalah dengan persyaratan Baitullah nanti akan terjaga. Sisi lain itu memang rumah dijaga, nggak boleh untuk ajang peperangan, tapi jadi rebutan. Quraisy menguasai dengan kesyirikan, Nabi SAW yang akan memakmurkannya itu ternyata diusir, dan ketika tidak memakmurkannya terjadi rebutan. Maka di sini akan berpotensi terjadi gap peperangan. Maka bila terjadi rembukan, apapun permintaan mereka selagi rumah Allah, Baitullah, Masjidil Haram itu terjaga, Nabi akan banyak mengalah. Yang penting Masjidil Haram terjaga. Maknanya begitu. Ini makna dari
la yas'aluna khuttatan yu'adzimuna fiha hurumatillah illa a'taitum iyaha. Ketika mereka meminta sebuah perkara yang ujung-ujungnya akan terjaga Baitullah, maka akan saya layani apa yang mereka minta. Suma zajaroha, kemudian Nabi SAW menghalau kepada untanya yang mendung supaya berdiri, bahwa siapa akhirnya dia beranjak, ngadeg dan siap untuk jalan. Qala, perawi cerita, fa'adala anhum, maka Nabi berbelok menghindari mereka. Hatta nazala bi aqsal Hudaybiyah, sehingga singgah di ujung Hudaybiyah. Ala thamatin qalil ma, di sebuah bukit yang di situ ada airnya cuma sedikit. Jadi ketika hendak menghentikan pasukan lalu istirahat memasang kemah, ya di tempat itu harus ada airnya. Sehingga bila butuh air, minum dan macam-macam ada. Mengadakan markas nggak ada airnya ya bahaya. Nah di situ ada airnya walaupun itu hanya sedikit. Yatarabbaduhu, menyawuknya annasu, manusia, tabarudun. Karena sedikit itu dicawui, pakai tangan untuk diwadahi. Karena kebutuhan air itu vital. Falam yulabishu annasu, maka tidak berapa lama manusia ketika nyawui tadi, kata nazahuhu, sehingga mereka mengeringkannya. Dicawuki nggak berapa lama habis. Kalau begitu kebutuhan air kurang. Wasukiyah, hal itu akhirnya diadukan ila Rasulullah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-atasu, adanya haus. Wahai Nabi, lapor. Di sini ada sumber air, cuma sedikit, ketika diambil habis, orang dalam keadaan haus. Airnya tidak mencukupi. Gimana? Nah, itu dilaporkan untuk carikan solusi. Fantasa, maka beliau mencabut atau mengambil sahman, sepotong anak panah, min kina, nanti dari wadahnya. Semua amarum, kemudian Nabi perintahkan kepada para sahabat ayajalu, supaya menjadikan anak panah itu tadi fihi, di tempat air. Sini, ini bawa sana anak panahnya, di tempat air di situ tancapkan anak panah ini. Fa wallahi, maka demi Allah, ma'azala, tidak henti-hentinya, yaji sulahum, sumber air tadi nyumber untuk mereka, birriyi, dengan air segar. Jika begitu tombaknya, anak panahnya ditancapkan, jeleb begitu, ternyata nyumber. Nah, ini termasuk alamatun nubuwah, tanda kenabian. Itu seorang nabi, tandanya apa? Allah memberikan keajaiban, anak panah ditancapkan, keluar air. Anak panah ditancapkan, keluar air. Nah begitu. Hatta sodaru anhu, sehingga mereka keluar darinya, keluar dari kondisi kekurangan air. Faiba menahum kadzalika, ketika keadaan mereka seperti itu, dikala itu jaa, datanglah Budailu bin Warqa, datang si Budil bin Warqa al-Khuzai, dari daerah Khuzai, fi nafarin min qaumihi, bersama sekelompok dari kaumnya, min Khuzah, dari suku Khuza'ah. Wa kanu, ada suku Khuza'ah. Di sini ada Budil bersama konco-konconya, adalah aibata nusirasillah, sang penjaga rahasia
kesetiaannya kepada Rasul SAW. Jadi suku Khuza'ah itu mitra Nabi. Bolo di dalam perjanjian keduniaan, walaupun belum se-Islam tetapi itu pro mitra, sehingga bila Nabi bersama persahabat itu punya rahasia, mereka itu menjaganya, punya kebutuhan mereka membantunya. Min ahli Tihama, yang berasal dari penduduk Tihama. Wakola, maka Budel ketika ketemu Nabi SAW sini, nanti mitra, konco, melaporkan bagaimana kondisi Mekah. Berarti penting kalau begitu untuk membaca kondisi. Apa kata Budel? Ini taroktu Ka'bah bin Lu'ai, saya tinggalkan Ka'ab bin Lu'ai wa Amirah bin Lu'ai dan Amir bin Lu'ai. Nazalu, dua orang tokoh itu singgah a'dada miyahin di beberapa sumber air, a'dada miyahil Hudaybiyah, di beberapa sumber air yang ada di Hudaybiyah. Tapi itu tempat yang lumayan luas, yang disinggahi Nabi itu ketepatan airnya sedikit. Di sana yang air itu banyak itu sedang dikuasai oleh Ka'ab bin Lu'ai dan Amir bin Lu'ai, berada menempati tempat yang sangat banyak. Di situ sumber airnya melimpah yang ada di Hudaybiyah. Wa ma'hum al-udhu, bersama mereka onta-onta, al-matafilu, yang sedang penuh dengan air susunya. Artinya menguasai sumber air, bisa menggembalakan ternaknya, akhirnya stok kekayaan melimpah. Andaikan nanti terjadi perang, mereka punya modal. Wahum, sementara mereka muqatiluka, memerangi kepada kamu, wasaduka, dan menghalangi kamu an baiti, dari Baitullah. Ini diberitahukan kondisinya, sehingga Nabi bisa membaca situasi, bagaimana situasi Khalid, bagaimana situasi mitranya dari suku Khuza'ah, bagaimana kondisi orang Quraisy, diantaranya Ka'ab bin Lu'ai, Amir bin Lu'ai, yang sedang menguasai sumber air dengan onta-onta perah yang mereka memiliki kekuatan yang besar. Sementara mereka menjadi musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hendak memerangi Nabi, menghalangi ahli bait dari Baitullah. Waqala, menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Budel mendengarkan apa tujuan Nabi bersama 1.400 orang yang sekarang singgah di Hudaybiyah ini. Nabi menjelaskan tujuannya, inna lam naji li kitalahatin, kami tidak datang untuk memerangi siapapun. Budel, dengarkan, tujuan kami ke sini bukan untuk tujuan perang. Walakin naji'na mu'tamirin, tapi kami datang untuk berumroh. Wa inna Quraisyan, sesungguhnya Quraisy qad nahakathum, melemahkan kepada Quraisy al-harbu, peperangan, wa adzarra, dan memudurkan kepada Quraisy bihim, dengan adanya peperangan, dan peperangan memudurkan kepada Quraisy. Fa insau, bila orang Quraisy mau, madatuhum, akan saya berikan sumbangan, mudatan, dengan sumbangan yang banyak. Wa yukhalu, dan mereka mau membiarkan baini wa bainas, antara saya dan antara manusia. Saya kesini untuk mau umroh. Bila mereka minta sesuatu, sumbangan, dana apa gitu, saya siap untuk memberikannya. Fa'in adharab, apabila memang saya dalam keadaan menang, maka apabila memang punya.
Wa insau, dan jika bila memang orang Quraisy mau, yadkhulu, juga silahkan masuk bergabung fi madakhala, terhadap apa yang masuk fi padanya anasun manusia. Bila mereka itu minta upeti semisal itu, ya saya beri sebagai jaminan aman. Bila mereka mau masuk dalam rombongan aman ini, ya silahkan. Apa? Datang mau umroh, nanti bisa umroh, tawaf bareng-bareng. Fa'alu, silahkan mereka kerjakan, nggak masalah. Memang tujuan kami untuk umroh, bukan untuk perang. Wa illa, dan jika nggak mau, faqad jammu, mereka telah lemah. Wa inhum abau, jika orang Quraisy menolak ajakan damai ini, kami mau umroh, ternyata mereka menganggap perang, sehingga kami siap untuk bayar upeti, ternyata mereka tetap menolak, tetap mengajak perang, sementara kami bukan itu tujuannya. Tapi bila mereka itu masih mensikapi niat baik kami dengan pembangkangan mau berperang, bagaimana sikap kami? Fawalladzi nafsi biyadih, demi zat yang tangan jiwaku ada di tangannya, la uqatilanhum, saya akan perangi mereka. Ya, diajak baik-baik damai nggak mau, ngengkel perang, Allah yani alamri, atas perkaraku, hada ini, untuk berjuang membela Islam ini, hatta tanfarida, sehingga walau harus terputus-putus salifati, ruas-ruasku. Artinya saya akan perang walaupun kami harus mengalami kehancuran. Wala yung fi dzannallahu, dan Allah akan meneruskan amrahu, perkaranya. Ini berita dari Nabi tentang tujuannya untuk umroh, untuk damai. Bila mereka minta setoran akan diberi. Bila mereka mau membiarkan aman, silahkan bergabung umroh bareng, silahkan. Tapi bila mereka mensikapi dengan peperangan, layani walaupun kami harus mengalami kehancuran. Ini berita yang disampaikan Nabi, sehingga Budzail memahami apa program Nabi datang ke situ. Nah begitu. Faqala Budzail, maka Budzail mengatakan dari berita Nabi ini yang akan ia ceritakan kepada orang Quraisy. Apa berita Budzail yang akan diceritakan kepada orang Quraisy? Bagaimana tanggapan orang Quraisy? Insya Allah kelanjutan kisahnya bisa kita baca di kesempatan berikutnya. Demikian yang kita bacakan angsuran hadis yang panjang di kesempatan pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.